Puji Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun saudara berada. Jemaat GBI City Tower Church digembalakan oleh Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta Johan Handoyo. Gimana kabar saudara? Luar biasa, amin. Kalau saudara di YouTube, boleh bantu saya tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Luar biasa, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat kembali diundang di ibadah online GBI City Tower Church. Bapak Ibu Saudara, saya diinfo oleh Pastor Johan Handoyo bahwa hari ini merupakan ibadah online terakhir dari GBI City Tower Church. Dan minggu depan akan diganti dengan hybrid, di mana live streaming dan ibadah onsite. Saudara, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk saya bisa melayani ibadah online terakhir. Ini adalah satu momentum yang bagus di mana kita melihat bahwa kita segera keluar dari pandemi ini. Dan doa saya bulan Desember ini bukan gelombang ketiga, tapi ada gelombang berkat yang Tuhan akan limpahkan buat Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya gak sabar untuk bisa bertemu dengan saudara langsung. Saya gak sabar untuk satu hari bisa bertemu dengan saudara di Jakarta. Mohon selalu doakan saya di Surabaya, di GSJS Pakuan Mall. Saya Pastor Michael Gunawan dan saya siap menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya hari ini setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati. Kami yang ibadah online hari ini, baik kami yang mungkin mengikuti rerun dari acara ini, biar diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya minggu lalu di WA oleh gembala saudara, Pastor Johan, bahwa untuk bulan November, ada satu tema yang Tuhan berikan kepada gembala saudara, yaitu God's Agent. Atau kita merupakan ambassador dari kerajaan Allah. We are the ambassadors of the kingdom of God. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita adalah wakilnya kerajaan surga. Karena itu setiap kali saudara di jalan lagi di Jakarta nih ya, saudara lagi jalan di Kuningan, ya, saudara lagi jalan di Tamrin. Hati-hati kalau saudara lagi dipotong jalannya, ingat. Saya wakilnya Tuhan. Sama-sama tepuk dari saudara, saya wakilnya Tuhan. Saudara mau marah dengan istri saudara. Ingatkan diri saudara, saya wakilnya Tuhan. Saudara mau marah sama karyawan saudara, ingat saya wakilnya kerajaan surga. Karena itu pastikan saudara semuanya memastikan bahwa kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita wakilnya kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau kita mau bicara tentang wakil kerajaan surga yang terbaik, seorang model yang harus kita contoh, saya yakin orang itu tidak lain daripada Paulus. Tahukah saudara bahwa Paulus merupakan seseorang yang menurut saya pantas untuk menjadi wakil kerajaan surga. Menurut saya yang namanya Paulus merupakan seseorang yang dahsyat. Seseorang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Paulus merupakan seseorang yang tahan uji. Kalau saudara, apalagi kalau kita membaca surat-surat terakhir dari Rasul Paulus, kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus merupakan seseorang yang dahsyat. Tahan ujinya luar biasa. Dia harus menghadapi fitnahan, dia harus menghadapi kecurangan, dia harus menghadapi penderitaan, dia harus menghadapi tantangan yang besar dalam kehidupannya, tetapi tetap dia seseorang yang tahan uji. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, bahwa prinsip ini harus ada dalam kehidupan orang percaya. Prinsip ini harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yaitu kita harus punya prinsip, saya catat di slide. Bahwa sekali Yesus sama-sama dengan saya katakan tetap Yesus. Nah itu wakil kerajaan surga. Itu yang namanya God's agent. Bukan orang yang sedikit-sedikit mundur. Bukan orang yang sedikit-sedikit lemah. Bukan orang yang sedikit-sedikit gak bisa apa-apa. No. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, prinsip yang harus kita miliki sebagai God's agent adalah kita harus menjadi orang-orang Kristen yang punya prinsip teguh. Kalau saya sudah ikut Yesus sampai selama-lamanya, saya pasti ikut Yesus. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, ini sebuah prinsip yang jarang ada kelihatan di antara orang Kristen.
Kalau jujur boleh berkata, seringkali banyak orang Kristen mundur secara rohani. Mereka juga mundur secara jasmani, mereka berhenti ke gereja, mereka berhenti beribadah, mereka berhenti berdoa. Saat mereka menghadapi pencobaan yang sulit dan ujian yang berat. Saya melihat begitu banyak orang Kristen mundur dari Tuhan. Saya melihat begitu banyak orang Kristen yang mundur dari pelayanan. Hanya karena cobaan mereka berat. Bapak Ibu Saudara, saya tahu. Ini bukan masa-masa yang menyenangkan buat saudara dan saya. Memang yang namanya COVID sudah hampir selesai. Kita lihat, wow, puji Tuhan. Angkanya menurun di Indonesia. Oh, luar biasa. Tetapi jangan lupa, ada beberapa orang berkata kepada saya, Pak, jangan lupa. COVID-nya belum selesai, tapi konsekuensi imbasnya dari COVID belum selesai. Ada beberapa orang berkata, Pak Pendeta, akan datang masa-masa yang sulit. Saya akan katakan, oke. Mungkin akan datang masa-masa yang sulit. Tetapi saya ingin katakan kepada orang-orang Kristen, kepada God's agent, kepada ambassador-ambassadornya Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan tahan uji. Tahukah saudara bahwa dasar dari gereja mula-mula? Kalau saudara dan saya melihat gereja mula-mula, mereka punya prinsip tahan uji. Tahan uji, tahan uji. Bahkan kalau saudara dan saya perhatikan, di dalam sejarah gereja mula-mula harus menghadapi Kaisar Nero. Gereja mula-mula harus menghadapi kaisar yang begitu mengejamkan. Mereka harus menghadapi kaisar yang menakutkan menurut saya. Di mana Kaisar Nero akan membuat orang-orang Kristen ini menderita dengan caranya sendiri. Yang namanya Kaisar Nero akan mentarungkan orang-orang Kristen mula-mula di gereja mula-mula. Melawan singa, melawan beruang, melawan macan. Tanpa bawa pedang apapun. Bahkan beberapa sejarawan menuliskan bahwa Kaisar Nero sempat membakar orang-orang Kristen hidup-hidup. Hanya karena mereka orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Gereja mula-mula menghadapi penganiayaan yang besar. Gereja mula-mula menghadapi ujian dan tantangan yang berat. Tetapi mereka tetap tahan uji. Dan saya ingin katakan kepada saudara yang Tuhan mau dari gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang Tuhan mau dari GBI City Church. City Tower Church. Saudara punya sebuah mentalitas yang teruji. Sama-sama tulis di live chat, mentalitas yang teruji. Ini tema dari khotbah saya hari ini. Untuk jemaat Tuhan di GBI City Tower Church. Untuk jemaat Tuhan di gerejanya yang kudus. Menjadi jemaat-jemaat yang punya mentalitas yang teruji. Saya catat di slide. Bagaimana kita bisa disebut gereja atau jemaat yang punya mentalitas teruji? Yang pertama, tidak cengeng. Tulis di live chat, tulis di live chat, tulis di live chat. Tidak gampang cengeng. Tanpa kita sadari gampang banget untuk kita cengeng, Pak. Gampang banget untuk kita cengeng, Bu. Kita seringkali ngadepin tantangan dikit, kita bilang, Tuhan gak kuat. Kita sering berkata saat kita ngadepin tantangan, Tuhan lebih baik aku mati. No. Yang Tuhan mau dari ambassador-ambassadornya adalah kita gak boleh cengeng. Sama-sama kasih tahu kanan kiri saudara, jangan cengeng. Kasih tahu balik, kamu juga. Dan yang kedua, saudara, orang yang punya mentalitas teruji pasti tidak gampang menyerah. Artinya apa? Hadapin tantangan gak gampang, udah aku tinggalin semua. No. Orang Kristen yang punya mentalitas teruji pasti tidak gampang menyerah. Pantang menyerah, apapun terjadi, tetap maju apapun terjadi, tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Dan yang ketiga, orang punya mentalitas teruji pasti tetap melangkah apapun alasannya. Boleh ada persoalan, boleh ada tantangan, boleh ada sakit penyakit, boleh ada persoalan ekonomi, tapi kita tetap melangkah. Tiga, apa ulangi bersama dengan saya, tidak gampang cengeng. Yang kedua, tidak gampang menyerah. Yang ketiga apa? Tetap melangkah apapun alasannya. Kita baca sama-sama di dalam Alkitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya ketiga sampai ayatnya keempat.
Mari kita buka sama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ini Paulus yang mengatakan, karena kita tahu surat Roma ditulis oleh Paulus. Sama-sama dengan saya baca dengan keras dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang ke-4 dikatakan apa? Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa Bapak Ibu Saudara? Pengharapan. Nah lihat di sini, ini keren. Ini dikatakan saat kamu menghadapi ujian, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan Tuhan uji menimbulkan pengharapan. Artinya orang Kristen, orang yang punya mentalitas teruji. Tampilkan lagi judul dari khotbah ini, orang yang punya mentalitas teruji. Pasti punya pengharapan. Sama-sama tepuk dada saudara, kata saya punya pengharapan. Dan doa saya adalah para agent-agentnya Tuhan. Wakil-wakilnya Tuhan di dunia. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Bahwa kita percaya apapun yang terjadi. Kita tahu Tuhan kita pasti baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen yang punya mentalitas teruji. Apa sih yang Paulus harus alami? Sehingga dia bisa berkata tahan uji ini bisa membuat aku penuh pengharapan. Membuat aku tekun. Nah saudara, kita belajar sama-sama. Karena saya yakin jemaat Tuhan di GBI City Tower Church akan menjadi jemaat-jemaat yang kuat pada akhir zaman ini. Yang pertama kita buka Yakobus pasalnya pertama ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu, sama-sama katakan apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai apa saudara? Aneh saudara. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai apa? Pencobaan. Yakobus berkata kepada jemaat dia di akhir zaman, hey, kamu harus bahagia. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Kamu harus bahagia kalau kamu jatuh dalam sakit penyakit, persoalan, tantangan, beban yang berat. Kenapa? Karena pencobaan itulah, ini yang pertama, yang membuat kita menjadi orang-orang yang teruji. Itu poin yang pertama, bisa ditampilkan oleh multimedia. Pencobaanlah yang membuat kita punya mentalitas teruji. Bapak Ibu Saudara, saudara ingin jadi agentnya Tuhan, kami jadi wakilnya Tuhan. Kami jadi orang-orang yang tahan uji. Itu yang pertama, seringkali kita harus menghadapi yang namanya pencobaan. Banyak orang-orang Kristen akhir zaman alergi dengan pencobaan. Oh, saya lihat itu. Banyak orang Kristen alergi dengan pencobaan. Bahkan ada beberapa ekstrem yang berkata kalau kamu ngadepin sakit penyakit, kalau kamu ngadepin masalah, artinya kamu berdosa. Ayub gak bercela di hadapan Tuhan, kenapa dia ngadepin persoalan? Kenapa dia ngadepin pencobaan? Saya ingin katakan kepada saudara, orang yang menghadapi pencobaan belum tentu dia seorang berdosa. Tapi prinsip itu membuat banyak orang Kristen alergi dengan pencobaan. Saya gak mau. Kalau ada pencobaan Tuhan jauhkan saya dari segala pencobaan. Padahal pencobaan merupakan alat Tuhan untuk menempa kita. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai, bukan hanya satu pencobaan, tapi berbagai artinya apa? Multiple, artinya apa? Berulang-ulang, artinya apa? Never ending. Berbagai-bagai pencobaan. Bahkan firman Tuhan sering mengajarkan bahwa seringkali yang kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, ujian dan persoalan yang harus kita hadapi, itu diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Contoh yang paling gampang, Ayub. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Contohnya siapa? Paulus. Paulus punya duri di dalam daging. Saudara pernah dengar itu? Duri dalam dagingnya. Firman Tuhan berkata 3 kali aku sudah minta kepada Tuhan. Paulus berkata, tapi Tuhan gak ambil.
Tuhan cuma berkata, kasih karuniaku cukup bagi kamu. Karena itu seringkali Bapak Ibu ada pencobaan-pencobaan tertentu. Kita udah tengking pakai ayat apapun gak mempan. Ada orang yang ada persoalan ditengking. Waduh, tengking sampai suaranya habis. Gak berubah kondisinya, kenapa? Karena Tuhan udah izinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya catat di slide. Sebagai wakil-wakil kerajaan surga, satu hal yang harus kita ketahui tentang pencobaan. Bahwa pencobaan itu harus dihadapi, bukan diusir. Ulangi bersama dengan saya, dihadapi bukan diusir. 1, 2, 3 apa saudara? Tulis di live chat, dihadapi bukan diusir. Jangan suka usir-usir pencobaan. Tapi hadapi. Kita hadapi pencobaan itu, kita hadapi dengan tetap melangkah. Kenapa? Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang apa saudara? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan membiarkan kamu, artinya apa? Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat di hadapan Tuhan. Itu orang-orang yang punya mentalitas teruji. Itu yang namanya God's agent. Wakil-wakil kerajaan surga harus menunjukkan kepada dunia bahwa pencobaan boleh datang, persoalan boleh datang. Tetapi prinsipku, pencobaan ini pencobaan biasa. Sama-sama tulis di live chat, biasa. Ya kan ngomongnya jangan biasa. Ngomongnya agak keren dikit, biasa. Coba ngomong sama kanan kiri saudara. Ngomong sama suami istri saudara, biasa. Utang itu biasa. Amin saudara? Sakit itu biasa. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Alkitab menjelaskan, mengajarkan kepada kita. Bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa kita seperti diutus oleh Tuhan. Diutus artinya dikirim, disengaja, diizinkan. Untuk berada di tengah-tengah serigala. Karena itu pantas kita banyak menghadapi cobaan. Pantas kita menghadapi banyak tantangan. Pantas kita menghadapi persoalan. Dan seringkali kalau kita lihat sekilas aja, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Iya kan? Kita sering berkata, kenapa kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya ngalamin ini? Kenapa Tuhan kalau baik mengizinkan saya jadi domba di tengah serigala? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan sebelum saudara menghakimi Tuhan, tulis di live chat, jangan hakimi Tuhan. Sebelum saudara menghakimi Tuhan, pastikan saudara dan saya tahu apa fungsinya domba. Memang kita diutus seperti domba di tengah serigala, tetapi ada 3 hal yang harus domba lakukan. Yang pertama, domba itu mau diajar. Kenapa kita diutus seperti domba di tengah serigala? Karena kita harus belajar. Dan kita harus diajar oleh Tuhan. Domba selalu mau diajar. Artinya apa? Memang kita hadapin serigala yang besar, yang menakutkan. Tapi kita diajar oleh Tuhan dari firman Tuhan, dari Roh Kudusnya kita diajar. Untuk kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Dan yang kedua, kenapa kita diutus sebagai domba? Karena yang kedua, karena domba selalu ikut gembalanya. Artinya apa? Memang kita domba di tengah serigala, tapi ada gembala kita yang agung yang menyertai kita. Dan yang ketiga saudara, domba selalu dilindungi sama gembalanya. Karena itu satu hal yang harus saudara dan saya perhatikan. Memang kita menghadapi tantangan. Memang kita menghadapi pencobaan. Memang kita menghadapi sebuah masalah yang berat. Saat kita menghadapi pencobaan di tengah serigala. Tetapi Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Tulis di live chat, aku tidak pernah sendiri. Memang kita seperti diutus. Seperti domba di tengah serigala, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kenapa seringkali kita harus menghadapi pencobaan? Karena pencobaan akan membuat kita teruji. Saya catat, pencobaan justru melahirkan ketekunan.
Ketekunan melahirkan pengharapan. Dan pengharapan melahirkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau hari ini saudara menghadapi pencobaan. Yakobus berkata, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Count it all joy. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara dan saya jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Karena lewat pencobaan itu. Kita jadi orang-orang Kristen, kita jadi wakilnya Tuhan. Yang punya pengharapan teguh. Paulus bisa berkata, aku bersuka cita. Sekali lagi aku katakan bersuka citalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pencobaan itulah yang membuat kita jadi teruji, yang percaya, yang mau berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Wow, luar biasa. Dan saudara yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi wakil Tuhan, God's agent, yang punya mentalitas teruji. Yang kedua kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan keras meskipun saudara di rumah baca dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi apa saudara? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena apa saudara? Kristus. Wow. Apa keuntungannya Paulus? Banyak saudara. Keuangannya banyak. Kedudukannya dahsyat. Tetapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malah sekarang sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam dia. Ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Saudara yang kedua. Apa yang membuat kita bisa jadi orang-orang Kristen yang punya mentalitas teruji. Yang kedua. Yaitu pengenalan kita akan Yesus Kristus. Ini yang membuat kita jadi teruji. Semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita merasakan apa yang kita alami itu biasa. Semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita tahu bahwa persoalan kita, tantangan kita itu biasa. Saat kita menyibukkan diri kita dengan pekerjaan kita, usaha kita, masa depan kita, pasti capek. Gitu kan? Karena kadang-kadang kalau kita menyibukkan diri kita dengan yang lain, dan kita tidak mengenal Kristus, capek hidup ini. Setuju dengan saya? Kadang-kadang kalau kita menyadari, kadang-kadang hidup itu capek. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan tuntutan. Ya kan? Ada yang lagi hidup di dalam tuntutan orang ya kan? Dituntut ini, dituntut itu gitu kan. Jujur kadang-kadang kalau kita harus menghadapi persoalan yang kita hadapi. Sulit Bapak Ibu, sulit. Capek. Waktu SMA ditanya kapan kuliah. Udah kuliah ditanyain kapan lulus. Udah lulus tanya kapan kerja. Udah kerja tanya kapan nikah. Udah nikah kapan punya anak. Udah punya anak satu kapan punya anak kedua. Anak udah besar kapan punya cucu. Cucu udah besar kapan punya cicit. Lama-lama ditanyain kapan mati. Haleluya, jangan saudara ya. Tapi kalau kita gak hati-hati, kadang-kadang tuntutan dalam hidup kita akan membuat kita capek. Dan kalau kita menjalani hidup ini tanpa mengenal Kristus, capek hidup saudara dan saya. Paulus mengerti kebenaran ini. Paulus mengerti bahwa keuntungan bagi dia yang dulu, kekayaan itulah, kedudukankah, nama yang terkenal lah, itu semuanya sampah. Kalau tidak punya Yesus. Karena itu saudara mau jadi orang Kristen yang punya mentalitas teruji. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal siapa Kristus. Karena Paulus sudah kenal semua, Paulus sudah dapat semua. Paulus sudah dapat kekayaan, Paulus sudah dapat semua uang yang banyak. Paulus sudah punya ketenaran, keterkenalan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara. Dia tetap menganggap semua itu sampah kalau dia tidak punya Yesus. Kenapa? Karena saat dia semakin kenal siapa Yesus. Semakin dia sadar bahwa apa yang dia alami gak sebanding dengan apa yang Yesus alami buat saya. Saat Paulus mengenal siapa Yesus, dia tahu bahwa apa yang Yesus lakukan buat Paulus yang berdosa.
Itu gak sebanding dengan apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lakukan buat kita. Yang pertama, dia menderita sampai akhir buat kita. Dia menderita buat saudara dan saya. Sampai akhir. Dan bukan hanya dia menderita, tapi dia mengampuni kesalahan kita. Dia menderita sebegitu rupa supaya apa? Supaya kita bisa diampuni dari kesalahan kita. Bapak ibu saudara, saya catat semakin kita kenal Yesus, semakin kita jatuh cinta kepada dia. Karena itu semakin kita kenal siapa Yesus, kita bisa teruji, kita bisa tetap tegar, kita bisa tetap jalan, kita bisa tetap melangkah. Kenapa? Karena kita tahu satu fakta bahwa apa yang Yesus lakukan udah terlalu dahsyat buat saya. Orang yang jatuh cinta pasti tahan dan menghadapi semua kesakitan dan penderitaan. Orang yang lagi jatuh cinta, apapun dilakukan buat pasangannya. Setuju dengan saya? Orang yang lagi jatuh cinta, dikatakan, gunung akan kudaki. Laut akan ku selami. Renang aja gak bisa mau selamin laut. Bapak ibu saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Tapi orang yang jatuh cinta pasti tahan uji. Disakiti sama pasangannya, tetap bertahan. Kenapa? Because I love you. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara mau jadi orang yang punya mentalitas teruji. Saudara mau jadi wakil Tuhan yang punya mentalitas teruji, pastikan. Kita kenal Yesus, karena semakin kita kenal Yesus, semakin Pastor Michael kenal Yesus, semakin saya sadar bahwa Yesus sudah terlalu baik dengan saya. Dan semakin saya kenal Yesus, semakin saya sadar, semakin saya tahu, semakin saya mengerti bahwa kasihnya dia kepada saya terlalu besar. Perubahan dalam kehidupan Paulus dimulai saat dia bertemu dengan Yesus di jalan Damsyik. Semua ini dimulai saat dia lagi perjalanan mau bakar gereja. Dia lagi di jalan Damsyik, dia lagi naik keledainya, dia mau bakar gereja. Tetapi saat dia mengalami Yesus di jalan Damsyik itu, dia mengalami perubahan mindset. Dia jadi wakil Tuhan sampai dia mati. Dia tetap memberitakan Tuhan. Bapak ibu saudara dari GBI City Tower Church, saya ingin katakan kepada saudara, kenali siapa Yesus saudara setiap hari. Maka saudara dan saya pasti jatuh cinta kepada dia. Dan saya ingin katakan kepada saudara, semakin kita kenal Yesus, semakin kita sadar bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh di dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saudara, saya ulangi secara cepat, mungkin bisa ditampilkan oleh multimedia. Saya tampilkan sekali lagi. Apa yang membuat kita punya mentalitas teruji, yaitu yang pertama, pencobaan. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tapi menimbulkan ketekunan, menimbulkan pengharapan. Yang kedua, apa yang membuat kita punya mentalitas teruji? Pengenalan kita akan Kristus. Kenali siapa Yesus. Syukuri pencobaan, kenali siapa Yesus. Dan yang ketiga, kita buka ayat terakhir. Nah, ini ayat favorit. Ayat terakhir. Kita buka Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa punya mentalitas yang teruji? Filipi 3 ayat 14. Ini Paulus yang berkata, dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa punya mentalitas yang teruji? Pastikan mata kita tertuju kepada panggilan kita. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan panggilan saya. Orang Kristen yang merupakan wakil-wakil Kristus harus sadar akan panggilannya. Saudara, hidup ini bukan hanya berlarut dalam masalah yang kita hadapi. Yes, boleh ada tantangan. Yes, boleh ada persoalan. Yes, boleh ada tantangan-tantangan yang besar. Tapi ingat, kita tetap ada panggilan surgawi. Tulis di live chat, panggilan surgawi. Apa panggilan surgawi 3 sebagai penutup? Yang pertama, kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan.
Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Setiap kali saudara dan saya menghadapi pencobaan, setiap kali saudara dan saya menghadapi tantangan, ingat 3 hal ini. Aku punya panggilan surgawiku. Aku punya panggilanku sendiri. Aku punya panggilan di dalam diriku untuk tampilkan sekali lagi. Aku harus menyenangkan Tuhan. Aku harus menjadi seperti Dia setiap hari. Firman Tuhan berkata, aku harus jadi semakin serupa dengan Dia. Hendaklah kamu sempurna sebab Bapa di surga adalah apa, saudara? Sempurna. Dan yang ketiga, panggilan surgawi kita adalah melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dari GBI City Tower Church. Kau adalah wakil-wakil kerajaan surga yang dahsyat. Saya percaya Tuhan akan pakai gereja saudara. Tuhan akan pakai kehidupan saudara. Untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu pastikan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang teruji. Jangan kita hidup cengeng. Jangan kita hidup dikit-dikit menyerah. Tapi kita harus teruji karena itu panggilan kita. Dan doa saya, saat minggu depan saudara mulai mengikuti ibadah onsite untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Saudara menjadi wakil-wakil Tuhan yang membawa jiwa-jiwa untuk beribadah bersama-sama. Wakil-wakil kerajaan Allah gak boleh takut ke gereja. Gak boleh takut ke gereja. Jangan saudara ke mall bisa makan di restoran buka masker. Tapi ke gereja takut. No. Ingat baik-baik. Setiap kita dipanggil untuk menjadi wakilnya. Mari kita jadi contoh buat dunia. Bahwa apapun yang terjadi. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Minggu depan ajak teman-teman saudara. Penuhi gereja saudara. Tentunya dengan protokol kesehatan. Saya percaya gembala saudara pasti akan menyampaikan pesan Tuhan yang penting buat saudara. Saya Pastor Michael Gunawan. Saya berharap bisa bertemu dengan saudara segera. Tapi meskipun saudara dan saya tidak bertemu, pastikan pesan Tuhan hari ini mengingatkan saudara. Bahwa kaulah wakil-wakil kerajaan surga. Dan hidup kita setiap hari demi hari, harus semakin berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga. Hari ini kami belajar firman-Mu yang dahsyat. Hari ini kami belajar bahwa kami harus jadi orang-orang yang teruji. Karena ujian menimbulkan ketekunan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu percaya bukan suatu kebetulan. Hamba-Mu menyampaikan firman kepada mereka. Hamba-Mu percaya. Setiap jemaat yang mendengarkan firman ini pasti ditolong, diberkati. Apapun pencobaan mereka hadapi, Tuhan yang tolong. Tuhan yang pegang tangan mereka. Tuhan yang memberikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kau berkati gereja GBI City Tower Church. Berkati gereja ini dengan semakin dahsyat. Minggu depan ibadah onsite-nya dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Diberkatilah gembalanya Bapak Pendeta Insinyur Johan Handoyo. Tuhan pakai semakin dahsyat. Tuhan berkati semakin luar biasa. Tambah-tambahkan urapan-Mu yang dahsyat untuk dia bisa memimpin gerejanya di akhir zaman menjadi jemaat, menjadi wakil-wakil kerajaan surga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba-Mu percaya setiap pelayan Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, dari setiap musisi, dari setiap pelayan Tuhan, dari setiap worship leader sampai editor, diberkati Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat anugerah dan sejahtera kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati saudara sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Kau berkati setiap jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dikasih Tuhan, selamat datang baru yang bergabung pada kali yang pertama. Segera pada tanggal 5 Desember, ibadah raya di Gereja Pusat City Tower Jalan MH Tamrin dekat Bundaran HI akan segera dimulai. Dan perhatikan pengumuman-pengumuman yang ada ya mulai minggu ini, minggu depan tentang jam ibadah dan pendaftaran karena dengan protokol kesehatan. Nah, kita akan berkumpul dalam ibadah
suasana pasti berbeda dan kegairahan untuk pujian penyembahan dan melayani Tuhan dan mendengar firman bersama-sama. Haleluya, Tuhan baik. Kita akan memberikan persembahan dan boleh lihat pada account yang ada, sudah bisa transfer, kirimkan ke account gereja, dan Tuhan memberkati. Saya mau berdoa, diberkatilah rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu. Semua yang kau lakukan, Tuhan buka jalan, dibuat berhasil. Yang belum mendapat pekerjaan, belum mendapat terobosan, Tuhan buka jalan. Karena mereka rindu membawa juga ke rumah Tuhan, mempersembahkan yang kudus. Dan kami tahu semuanya dipakai untuk melebarkan pekerjaan Tuhan melalui City Tower Ministry. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah ini. Kita mau berdoa sama-sama, angkat tangan kita. Tuhan memberkati gereja kami, City Tower, juga gembala senior, gembala pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, seluruh tim pengembalaan, keluarga besar Gatot Subroto, Gereja Betel Indonesia di tanah air dan di bangsa-bangsa, dan juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Semua dipakai, diberkati oleh Tuhan. Injil Kerajaan Allah pasti akan diberitakan sebelum engkau datang kembali, dan kamilah pembawa the gospel, kabar baik, good news itu. Angkat tangan saudara, kekasih Tuhan, berkat yang limpah dari surga, dari tahta Bapa yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengan anugerah yang limpah, persekutuan, kekuatan, urapan Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, shalom.